Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Angga Ar-Rasyid. Kali ini kita akan membahas tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Seperti kita ketahui bahwa di dalam ajaran Islam kita mengenal tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, dan sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis ataupun sunnah. Pernahkah kita berpikir apakah makna antara hadis dan sunnah itu sama? Untuk itu, mari kita sama-sama simak penjelasan di video kali ini. Tetapi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Ikhwani akhwati fillah yang dirahmati Allah, kata hadis secara bahasa berarti hadatsa yahdusu hadisan, yang berarti baru, terjadi, atau menceritakan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat tentang definisi hadis. Yang pertama, menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan. Sebagaimana dalam keterangan dikatakan bahwa ma'udifu ilan Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Yang kedua, pengertian hadis menurut ulama usul fikih. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir ketetapan yang bisa dijadikan hukum syariat. Di situ ada kalimat takrir, yang mana takrir merupakan diamnya Rasul melihat tindakan para sahabat, dan diamnya Rasul tersebut diartikan oleh para sahabat sebagai persetujuan Rasulullah SAW atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya, takrir merupakan sesuatu yang sifatnya boleh dilakukan. Yang ketiga, definisi hadis menurut ulama fikih. Hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak ada hubungannya dengan masalah hukum ataupun masalah wajib, haram, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang definisi sunnah. Sunnah dan hadis sekilas itu hampir sama, walaupun terdapat beberapa perbedaan. Namun kita akan membahas tentang definisi sunnah terlebih dahulu. Sunnah secara bahasa berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan, yang berarti jalan atau cara. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan, pengajaran, perjalanan hidup, biografi, baik dari Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Dalam pengertian tersebut tentu mendapatkan kesamaan antara hadis dan sunnah, yaitu sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas adalah segala sesuatu yang bersandar pada pribadi Nabi, baik sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Misalnya, Nabi adalah seseorang yang
menggembala kambing, Nabi menikah di umur 25 tahun dan sebagainya. Maka ini termasuk dalam kategori sunnah. Berikutnya tentang khobar. Secara bahasa, khobar berarti kabar atau berita. Sedangkan menurut istilah, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bersumber dari Nabi, maupun bersumber dari para sahabat. Kemudian yang terakhir adalah athar. Secara bahasa, athar berarti bekas atau sisa dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, athar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat ataupun tabi'in, tetapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hadis, sunnah, khobar, dan asar memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah semuanya, baik itu hadis, sunnah, khobar maupun asar, itu adalah dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai perbedaannya, hadis disandarkan kepada Nabi setelah diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika usia 40 tahun. Maka dari usia 40 tahun sampai 63 tahun itu dikategorikan sebagai hadis. Kemudian sunnah, perbedaannya adalah sunnah lebih menitik beratkan kepada kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa jadi sunnah itu sebelum diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika misalnya tadi Nabi menikah di usia 25 tahun, Nabi seorang penggembala kambing dan lain sebagainya. Yang ketiga tentang khobar. Perbedaannya adalah khobar bisa disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak semua harus dari Nabi, tetapi khobar bisa datang juga dari para sahabat. Sedangkan yang keempat, athar. Perbedaannya adalah athar sekalipun bisa disandarkan kepada Nabi, tetapi lebih sering disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, seperti para sahabat maupun para tabi'in. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, perbedaan dari segi bahasa dan makna. Al-Quran bahasanya dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubah kalimat maupun isinya dari Al-Quran, karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Seperti dalam keterangan dijelaskan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian hadis dari segi bahasa dan makna itu datang dari Nabi Muhammad SAW secara lafaznya, dan juga maknanya itu dari Nabi. Yang kedua, tentang perbedaan Al-Quran dan hadis dari segi periwayatan. Kalau Quran itu harus sama persis lafaz maupun bahasanya, sesuai yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Quran di belahan dunia manapun, baik itu di Indonesia maupun di negara manapun, Al-Quran bahasanya harus sama. Tidak boleh ada perbedaan bahasa ataupun peralihan bahasa. Kemudian hadis itu boleh beda secara makna, karena beda sudut pandang ulama dalam menafsirkan sebuah hadis. Yang ketiga, perihal kemukjizatannya.
Al-Quran, baik lafaz maupun maknanya, itu semuanya adalah merupakan mukjizat. Sedangkan hadis dari lafaz dan maknanya, sekalipun ada beberapa yang termasuk mukjizat, tetapi kebanyakan itu bukan merupakan mukjizat. Dan yang terakhir, mengenai hukum membaca antara Quran dan hadis. Quran membacanya itu merupakan ibadah. Sedangkan hadis ketika kita membaca saja itu tidak bernilai ibadah. Ikhwani akhwati fillah, demikian penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk Angga pribadi dan umum untuk semuanya. Jangan lupa, jika ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya dan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.